Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Amanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas kromatografi massa spektrometri. Adapun pembahasan topik gas kromatografi massa spektrometri. Apa itu gas kromatografi massa spektrometri? Yaitu instrumen gabungan dari alat GC dan MS. Sampel akan diidentifikasi terlebih dahulu dengan alat GC, kemudian diidentifikasi dengan alat MS. GC dan MS digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran yang mudah menguap. GC dan MS dapat mengukur jenis dan kandungan senyawa dalam sampel, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Fungsi dari alat ini yang pertama pemisahan senyawa dalam satu sampel, 2 menghitung kadar senyawa dalam satu sampel, 3 pengujian kemurnian suatu senyawa, 4 identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel, dan terakhir menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Pada prinsipnya, sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengiun dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Adapun bagian-bagian alatnya terdapat flow controller, gas carrier, kolom oven, detektor, dan kromatograf. Fase diam dalam gas CMS mengacu pada bahan atau lapisan yang membentuk permukaan dalam kolom kromatografi gas, tempat terjadinya pemisahan senyawa-senyawa dalam sampel. Contoh umum fase diam termasuk polisiloksana atau polietilenglikol. Sebagai contoh, kolom GCMS dengan fase diam polisiloksana digunakan untuk memisahkan senyawa organik volatil seperti hidrokarbon atau senyawa oksigen. Fase diam ini berinteraksi dengan molekul-molekul sampel, memungkinkan pemisahan berdasarkan sifat-sifat fisikokimia mereka selama proses kromatografi gas. Fase gerak dalam GCMS adalah zat cair atau gas yang bergerak melalui fase diam. Dalam kromatografi, fase gerak berfungsi untuk membawa komponen-komponen campuran menuju ke detektor. Beberapa contoh fase gerak yang digunakan dalam kromatografi antara lain metanol, etanol, air, N-heksana, esaton, kloroform, dietil, ether, dan helium, hidrogen, serta planet organik lainnya. Dalam kalibrasi GCMS, yaitu buat satu seri larutan, setelah itu suntikan dengan volume sama tiap larutan ke dalam tempat penyuntikan zat. Gambar garis kalibrasi dari kromatogram dengan berat zat pada sumbu horizontal dan tinggi puncak kurva atau luas daerah puncak kurva pada sumbu vertikal. Buat larutan zat seperti yang tertera pada masing-masing monografi dari kromatogram yang diperoleh dengan kondisi yang sama seperti cara memperoleh garis kalibrasi. Ukur luas daerah puncak kurva atau tinggi puncak kurva. Hitung jumlah zat menggunakan garis kalibrasi. Dalam cara kerja ini, semua harus dikerjakan dengan kondisi yang betul-betul tetap. Jika mengalami troubleshooting, lakukan pengecekan gas, kondisi kolom, injektor dan detektor, periksa sinyal dan noise, dan pemeliharaan yang rutin. Keunggulan dan keterbatasan GCMS. Dalam keunggulannya, batas deteksi rendah, kisaran M per Z luas hingga 1050, efisiensi tinggi dan pemisahan komponen multitahap, spesifitas dan reproduktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan LC-MS. Sampel kecil yang diperlukan mikroliter untuk gas dan cairan dan 0,5 sampai 1 gram untuk padatan. Untuk keterbatasannya, sampel padat dan cair harus mampu dihilangkan gasnya untuk dianalis. Waktu analis lambat. Langkah-langkah persiapan sampel tambahan diperlukan untuk sampel non-volatil. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.